Kembali di Kompas Siang, Saudara. Istilah cawe-cawe di pemilu 2024 yang dikeluarkan Presiden Jokowi dalam forum pemimpin media beberapa waktu lalu menjadi polemik panjang. Buntut pernyataan multi-interpretasi Presiden ini 2 kali Istana memberi penjelasan. Namun pertengahan Mei lalu Presiden sudah memberikan sinyal kuat dalam musyawarah rakyat di hadapan relawan pendukungnya. Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak. Cawe-cawe itu menciptakan pemilunya berlangsung dengan baik, dan apa yang menjadi keinginan beliau untuk hilirisasi tetap berlanjut, kemudian IKN bisa dilanjutkan dengan baik, karena memang IKN ini juga mendapatkan antusias yang luar biasa dari investor dari luar negeri. Ini menjadi pernyataan kedua yang dikeluarkan Istana untuk menjelaskan maksud pernyataan Presiden yang bilang akan ikut cawe-cawe di pemilu 2024 demi kepentingan bangsa. Pramono juga menjelaskan, cawe-cawe Jokowi jelang Pilpres bukan berarti memberi dukungan atau endorse kepada salah satu bakal capres ataupun cawapres. Istilah cawe-cawe politik demi kepentingan negara dan bangsa itu disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media di Istana beberapa waktu lalu. Dan hingga kini masih memantik beragam tafsir dan perdebatan. Tapi kalau kami menilai memang seharusnya seorang presiden yang memang harus cawe-cawe kalau meminjam istilah beliau begitu. Karena begini, ini kan pesta demokrasi. Pesta demokrasi di mana rakyat yang nanti akan menentukan pilihannya. Baik itu kepada partai politik, baik itu pada calon legislatif, baik itu kepada calon presiden. Nah, untuk itu kan perlu dijamin keamanan, perlu dijamin juga proses berlangsungnya itu berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat tidak ada merasa terintimidasi, tidak ada merasa apa. Kalau kita meminjam istilah dulu, pemilu itu kan harus luber, langsung umum, bebas, dan rahasia. Nah, Presiden ingin menjamin itu terjadi dengan baik. Istilah cawe-cawe itu memang kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu. Hemat saya, kita itu kan jangan kemudian terlalu khawatir, terlalu lebay, karena bagaimanapun kita itu negara hukum, ada aturan. Di sisi lain kan kemudian juga dibandingkan katakanlah dengan presiden sebelumnya, ya. Menurut saya ya masing-masing pemimpin itu punya stylenya masing-masing, ya. Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden juga menilai pernyataan Presiden tidak salah. Karena Gerindra yakin Presiden mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Pak Jokowi sudah bekerja sangat baik 10 tahun. Tentu beliau ingin ya semua capaian bangsa ini dalam 10 tahun terakhir terus berlanjut. Karena itu beliau mempunyai aspirasi, ya, mempunyai hak politik untuk juga dalam tanda kutip disebut cawe-cawe tadi. Tapi harus disampaikan, kami tegaskan bahwa yang dimaksud cawe-cawe itu bukanlah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala juga yakin Presiden paham batasan. Cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jujur sangat bagus. Jadi kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin dengan apa yang dijelaskan ya oleh terakhir untuk agar demokrasi berjalan dengan baik, agar pemilu jurdil, itu tentu kita dukung. Enggak lah, pokoknya tentu masing-masing mengerti batasannya. Banyak yang mendukung, tapi tak sedikit juga elit politik yang menyayangkan dan berharap Presiden harusnya bersikap netral. Presiden itu harus netral. Ya bolehlah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai. Tapi dia tidak boleh menggunakan aparatus negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dia
maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu. Partai Nasdem juga menilai cawe-cawe presiden dalam Pilpres tidak wajar jika bertentangan dengan undang-undang. Menjadi tidak wajar karena konsekuensinya jika presiden dengan dibekali dan diberikan daya kekuatan yang luar biasa, beliau kepala pemerintahan, beliau kepala negara, beliau panglima tertinggi ABRI, beliau pengguna badan intelijen negara dan seterusnya, maka jika terlibat dalam politik tata laksana pemilu dan kemudian bertentangan dengan undang-undang pemilu yang mengharuskan aparatur pemerintah negara itu netral, berdampak pada unfairness. Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin juga sudah menjelaskan konteks pernyataan Presiden soal cawe-cawe politik ini. Konteksnya adalah Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain. Namun, 2 kali klarifikasi ulang yang dilakukan Istana justru dinilai tidak serta-merta menyelesaikan polemik yang terjadi. Kontroversi mengenai cawe-cawe yang sebelumnya ditiupkan oleh beberapa tokoh nasional maupun lawan-lawan politiknya, pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan cawe-cawe demi bangsa tersebut, itu kemudian malah menimbulkan polemik lebih jauh. Ada tuduhan seolah-olah Presiden Jokowi itu mengkonfirmasi atau mengakui bahwa selama ini ada cawe-cawe. Nah, kalau misalnya tidak ada masalah, pasti nggak perlu ada klarifikasi ulang. Makanya saya sebenarnya menyesalkan kenapa Presiden Jokowi memakai diksi cawe-cawe, meskipun ada kata-kata demi kepentingan nasional, karena Pilpres 2024 krusial. Kata-kata lanjutan ini juga menimbulkan debat lagi. Debatnya adalah sejauh mana demi kepentingan nasional cawe-cawe diperbolehkan. Apa yang dimaksud dengan demi kepentingan nasional? Apa batasannya? Apa definisinya? Berkaitan atau tidak, pertengahan Mei lalu, Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah menyampaikan kode kuat dalam musyawarah rakyat di hadapan pendukungnya. Sesuai klarifikasi yang disampaikan Istana, Jokowi ingin memastikan pemimpin selanjutnya mau dan mampu melanjutkan program-program pembangunan strategis yang menjadi warisan kepemimpinannya. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu. Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Meski urusan capres adalah urusan partai politik, yang jelas transisi kepemimpinan nasional harus berjalan baik dan dilakukan dalam kontestasi yang jujur dan sehat. Tim Liputan, Kompas TV.